Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM 210001843. Di sini saya bersama teman saya itu Maftuh Drea Saputra dengan NIM 210001847. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas akhir proyek kelompok, yakni Application Based Management Project Tools. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan terlebih lalu tentang perancangan proses bisnis dengan BPMN. Nah, ini adalah diagram BPMN yang kami buat saat ini. Di antaranya terdapat tiga partisipan, yaitu DevOps, Developer, dan IT Operation. Di mana DevOps memulai alur kerja, dimulai dari membuat alur kerja, mengurangi skala, memangkas jumlah handoff, dan seterusnya sampai membuat teks atau perintah yang nantinya akan dikerjakan oleh developer dan IT operation. Sedangkan developer itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh DevOps, menguploadnya, serta akhirnya mengumpulkan tugas tersebut kembali ke DevOps. Dan nantinya akan diperiksa oleh DevOps, begitupun IT operation. Selanjutnya. Nah, ini untuk diagram proses bisnis yang telah kami revisi. Jadi, diagram ini telah kami buat lebih simpel daripada diagram sebelumnya. Selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama adalah persyaratan fungsional, yaitu sistem harus memungkinkan tim DevOps untuk melakukan otomatisasi pengujian, penerapan, dan pengiriman ke lingkungan produksi dengan menggunakan alat CI/CD. Sistem juga harus memiliki mekanisme otomatis untuk mengatasi kegagalan penerapan dan melakukan rollback dengan cepat jika diperlukan. Lalu sistem harus menyediakan dashboard yang memungkinkan tim DevOps untuk memantau kinerja aplikasi dan infrastruktur secara real-time, serta memberikan notifikasi jika ada masalah terkait dengan performa aplikasi atau infrastruktur. Dashboard ini juga harus memberikan fleksibilitas, transparansi dalam hal log dan metrik untuk memudahkan analisis performa. Sistem harus memungkinkan tim DevOps untuk melakukan manajemen dan pengolahan kontainer seperti Docker dan Kubernetes sehingga memudahkan pengelolaan aplikasi dalam lingkungan yang bersifat dinamis. Nah, selanjutnya adalah sistem harus menyediakan lingkungan pengembangan yang terpisah untuk developer sehingga mereka dapat menguji dan mengembangkan fitur baru tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Lingkungan pengembangan ini harus terintegrasi dengan alat manajemen kode seperti Git yang memiliki fitur kolaborasi untuk mengelola peninjauan kode. Sistem harus memungkinkan developer untuk mengelola kode sumber, melakukan peninjauan kode secara kolaboratif, serta melakukan integrasi kontinu dan pengujian otomatis sebelum melakukan penerapan fitur baru ke lingkungan produksi. Sistem harus memungkinkan developer untuk melakukan manajemen konfigurasi aplikasi dan infrastruktur melalui code sehingga memudahkan pengelolaan dan deployment aplikasi dan infrastruktur dengan skala yang besar. Nah, sekarang untuk IT operation. Sistem harus memungkinkan admin IT operation untuk memantau dan mengelola server dan infrastruktur terkait secara real-time, termasuk pengaturan aksesibilitas dan ketersediaan server. Sistem harus memberikan notifikasi kepada admin IT operation jika ada masalah pada server atau infrastruktur terkait, seperti kegagalan sistem atau pembaruan yang tidak berhasil, serta harus menyediakan laporan terkait performa server dan infrastruktur. Sistem harus memungkinkan admin IT operation untuk melakukan manajemen dan pemantauan terhadap perangkat jaringan seperti switch, router, dan firewall, termasuk memonitor lalu lintas dalam melakukan konfigurasi jaringan.
Nah, selanjutnya masuk ke persyaratan fungsional. Terdapat tiga persyaratan non-fungsional yaitu keamanan, kegunaan, dan reliabilitas. Yang pertama, pada keamanan, yaitu aplikasi harus memiliki sertifikat keamanan SSL atau HTTPS untuk menginskripsi komunikasi antara pengguna dan server. Aplikasi harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses informasi dan fitur sensitif. Lalu kegunaan atau usability, aplikasi harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan menggunakan fitur-fitur aplikasi. Aplikasi harus memiliki desain responsif yang dapat menyesuaikan dengan ukuran layar pengguna, misalnya desktop, tablet, atau ponsel. Lalu aplikasi harus memiliki dokumentasi dan bantuan yang lengkap dan mudah diakses bagi pengguna. Lalu reliabilitas. Pada reliabilitas ini, aplikasi harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan kesalahan yang efektif sehingga masalah dapat ditemukan dan diperbaiki dengan cepat. Aplikasi harus memiliki sistem backup yang dapat mengembalikan data dan konfigurasi aplikasi dalam keadaan darurat. Lalu masih pada persyaratan non fungsional, yaitu terdapat performansi yang di dalamnya itu terdapat response time atau throughput. Nah, aplikasi ini harus memiliki respon yang cepat sehingga pengguna dapat merespon dengan cepat terhadap informasi yang ditampilkan. Aplikasi harus dapat menangani jumlah pengguna dan permintaan yang besar dengan mudah tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Aplikasi harus memiliki waktu respon yang minimum untuk operasi yang paling sering dilakukan, misalnya penambahan atau selanjutnya adalah communication. Itu aplikasi harus mendukung komunikasi yang efektif antara pengguna dan sistem yang baik melalui antar muka pengguna, pemberitahuan, atau fitur lainnya, sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dan mengakses informasi yang diperlukan. Aplikasi juga harus mengintegrasikan dengan alat komunikasi bisnis yang digunakan di perusahaan seperti email, pesan instan, kolaborasi online untuk memudahkan kolaborasi dan koordinasi antar tim proyek. Lalu pada use case. Nah, di sini adalah di bagian kiri terdapat gambar use case yang kami buat berdasarkan rancangan aplikasi yang kami buat. Use case diagram pada proyek kami digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang dilakukannya. Use case class digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit, fungsi, atau layanan yang disediakan oleh sistem ke pemakai. Nah, di sini pada gambar tersebut terdapat 4 aktor use case, diantaranya DevOps, IT Operation, Developer, dan Client. Nah, pada DevOps, pada use case tersebut, dia dapat melakukan login, view dashboard, create project, monitor project, assign task, dan manage project. Lalu dia dapat menerima request project juga dari klien, serta pada klien dia memiliki akses provide feedback atau memberikan feedback pada hasil yang dikerjakan DevOps dan melihat progres yang sedang berjalan pada monitoring project. Selanjutnya, pada developer dapat membuat kode, tes kode, dan deploy kode atau upload kode pada aplikasi yang mau kita buat tersebut. Lalu, pada IT operation bertugas untuk manage infrastruktur dan troubleshoot isu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Moktuda Saputra. Baik, untuk selanjutnya di sini akan menjelaskan list aktor dan case-nya, yaitu klien ada request project, kemudian provide feedback dan view progress. Untuk developer ada create project, test code, dan deploy code. Kemudian untuk DevOps ada request project, login, view dashboard, create project, monitor project, assign task, dan manage project. Kemudian ada IT operation, yaitu ada manage infrastruktur, troubleshoot issue.
Kemudian ada deskripsi untuk setiap faktor. Klien tuh ada orang yang meminta project kepada sistem dan ditanganin oleh DevOps yang nantinya menjelaskan tentang detail aplikasi atau web yang diinginkan oleh klien nantinya akan dikerjakan oleh tim. Dan klien akan mendapatkan akses untuk melihat progres dari program yang diminta dengan pembatasan sesuai dengan kontrak. Kemudian ada DevOps, orang yang menerima request proyek langsung yang diberikan oleh klien melalui sistem dan nantinya dia akan merancang dan mengatur alur pembuatan dan tugas yang perlu dikerjakan oleh IT operation dan developer dan menghubungkan hasil progres ke dalam sistem yang nantinya dapat dilihat oleh klien hingga program selesai sesuai dengan kontrak yang dibuat. Orang yang mengerjakan proyek program developer adalah orang yang mengerjakan proyek program berdasarkan tugas yang diberikan oleh DevOps, mulai dari pembuatan code, testing program, dan menyatukan setiap paket code yang sudah dibuat sampai menjadi program yang utuh yang diberikan kepada DevOps. Orang yang kemudian ada IT operation, orang yang bertanggung jawab atas infrastruktur IT yang terdiri dari semua elemen yang mendukung pengelolaan dan kegunaan data dan informasi penyimpanan dan pengambilan data, sistem jaringan, antarmuka warisan, dan perangkat lunak untuk mendukung tujuan bisnis suatu perusahaan sebelum nantinya diserahkan keseluruhannya ke klien. Kemudian ada use case. Nah, untuk use case yang sebelumnya tadi ada tabel skenario setiap case-nya yang dimana ada login. Login ini eh, deskripsinya adalah pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Kemudian ada aktor yang dapat eh, me- menggunakan case ini yaitu ada DevOps, developer, IT operation, dan client. Kemudian pada kondisinya ada sistem harus terhubung ke jaringan internet dan kemudian post kondisinya setelah login berhasil pesan akan ditampilkan untuk dilihat pengguna. Kemudian ada create project itu deskripsinya adalah membuat project baru yang dikerjakan yang diberikan oleh klien. Kemudian aktornya ada DevOps. Kemudian untuk prekondisinya telah melakukan login dan terverifikasi sebagai DevOps. Kemudian proyek baru telah berhasil dibuat. Kemudian ada case view project detail, di mana view project detail itu memiliki deskripsi melihat progres dari project. Kemudian ada aktor yang terlibat yaitu DevOps, developer, IT operation, dan client. Kemudian prekondisinya telah melakukan login dan post kondisinya menampilkan progres detail project dari awal hingga akhir. Kemudian ada case assign text to team member. Ini deskripsinya adalah menetapkan tugas untuk diambil oleh tim member. Kemudian aktornya adalah DevOps. Preconditionnya adalah telah membuat project baru. Kemudian post conditionnya adalah menetapkan pembagian tugas yang dapat dikerjakan oleh setiap member. Kemudian ada case resolve project issue. Deskripsinya adalah menyelesaikan masalah pada project. Kemudian aktornya adalah DevOps, client, developer, dan IT operation. Preconditionnya telah, yaitu telah terverifikasi sebagai member dari tim project dan post conditionnya project selesai. Kemudian ada tabel deskripsi untuk use case yaitu ada request project. Request project deskripsinya pengguna sistem dan klien yang DevOps, kemudian aktornya DevOps dan klien. Kemudian normal course-nya yaitu klien request project melalui sistem aplikasi yang tersedia pada fitur yang nantinya akan ditanggap oleh DevOps atau project akan dimasukkan ke dalam list oleh DevOps. Kemudian prekondisinya klien memiliki project yang akan di request. Kemudian post conditionnya provide feedback, login dan view progress dapat diakses. Kemudian untuk login, deskripsinya pengguna sistem DevOps, IT person, dan developer login untuk mengakses sistem sesuai dengan akunnya. Kemudian aktor yang menggunakan case ini adalah DevOps, IT operation, developer. Normal cause atau kejadiannya yang akan mungkin terjadi yaitu ada satu DevOps atau developer dan IT operation akan memilih masuk sebagai siapa berdasarkan tim mereka. Kemudian setiap pengguna nantinya akan menginputkan nama dan password akan yang diminta menyelesaikan CAPTCHA. Project telah di request oleh klien. Kemudian post kondisinya create project. Asumsinya setelah project di request oleh klien atau aktor DevOps, IT operation dan developer login.
untuk nantinya create project pada set sistem aplikasi mereka. Kemudian ada create project, eh, use case deskripsinya adalah membuat project yang di request untuk dapat dilihat oleh tim yang lainnya agar nanti dikerjakan oleh tim yang lain. Aktornya ada DevOps yang di sini setelah login menuju ke menu project, membuat project baru dan mengisi deskripsi detail project. Kemudian preconditionnya adalah login, postconditionnya adalah view dashboard. Asumsinya setelah login dapat langsung membuat project pada menu project kemudian muncul pada dashboard sistem aplikasi. Untuk cache view dashboard, deskripsinya project yang sudah diupload akan muncul pada dashboard aplikasi. Aktornya adalah DevOps, kemudian nomor course-nya yaitu satu setelah project di tahu dan diupload pada aplikasi maka akan muncul pada view dashboard aplikasi. Kemudian hanya DevOps yang dapat berubah dan mengolah di deskripsi project dan view dashboard. Jika terdapat perubahan yang diperlukan maka akan diatur oleh DevOps. Kondisinya adalah create project, post kondisinya adalah monitor project. Kemudian ada case assign task, itu untuk membuat tugas-tugas oleh tim yang lain. Kemudian aktornya DevOps, nama course-nya adalah masuk ke data project, masukin fitur add text, masukkan deskripsi tugas, masukkan deadline, tambahkan tugas. Kondisinya ada view dashboard, kemudian post kondisinya adalah monitor project. Asumsinya adalah project yang sudah masuk pada view dashboard akan ditambahkan ke teks-teks yang nantinya dikerjakan oleh tim yang lain, kemudian dapat dimonitor oleh DevOps. Kemudian ada case monitor project. Monitor project memiliki deskripsi untuk memantau jalannya progres atau project. Kemudian aktornya adalah DevOps. Kemudian normal cost-nya adalah membuka project yang akan dimonitor. Kedua, masuk ke detail project. Ketiga, menuju ke menu monitor progress dan melihat progress tim. Alternate cost-nya jika kalian meminta dapat memperlihat progress hanya sudah sampai mana pada menu monitor project. Prekondisinya adalah syntax, kemudian post kondisinya adalah manage project. Asumsinya adalah setelah memberikan tugas-tugas pada detail project, maka developer dapat memanage project tersebut untuk sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah untuk deskripsinya adalah manage project. Deskripsinya adalah use case ini mengolah project yang dikerjakan oleh tim, yaitu deploy code, manage infrastruktur, dan troubleshoot issue. Kemudian aktornya adalah DevOps. Normal class-nya adalah masuk ke project yang dikerjakan, kedua masuk ke menu manage project, ketiga mengecek deploy code dari developer, empat mengecek manage infrastruktur dari IT operation, kelima mengecek troubleshoot issue dari IT operation, enam membaca report dari setiap tugas, tujuh memvalidasi benar dan kurangnya tugas yang sudah dikerjakan, delapan menceklis tugas. Take kondisinya adalah monitor project dan post kondisinya adalah project done. Asumsinya setelah semua tugas selesai, maka project dapat diserahkan ke klien dan project selesai. Kemudian eh, diagram activity yang di sini yang ditampilkan ada diagram activity dari DevOps yang dimana terdapat tiga lifeline, tiga actor yang dimana ada DevOps, sistem dan database. Eh, dimulai dari diagram aktifnya dimulai dari DevOps yang di mana login, kemudian sistem menampilkan halaman login dan akan login kembali ke DevOps yang di mana login dengan email dan password, kemudian submit, sistem menerima submitan, kemudian eh, ada percabangan cancel yang nanti kembali ke sistem yang menampilkan halaman login, kemudian jika submit maka akan login berhasil, database akan menyimpan login, kemudian menampilkan halaman awal yang nanti ditampilkan ke DevOps yang nanti menginputkan request project, sistem request ke database, menyimpan request project dari customer, menampilkan halaman awal oleh sistem, kemudian ke DevOps, kemudian DevOps akan memilih masuk ke menu create project, kemudian input project baru, merequest, kemudian database mengeksekusi, menampilkan halaman add detail project, kemudian DevOps akan menginputkan detail project, sistem request dan database menyimpan.
dan akan dikembalikan ke sistem yang nanti akan menampilkan halaman project. Kemudian akan ditampilkan ke DevOps akan menginputkan tugas-tugas dan detail tugas yang kemudian direquest lagi dan oleh ke sistem, dan sistem akan merequest ke database. Database akan menampilkan dilanjutkan ke sistem yang nantinya akan menampilkan halaman project, kemudian dilanjutkan ke DevOps yang nantinya akan mengecek laporan dan tugas yang masuk. Kemudian DevOps akan mengecek list tugas, terdapat percabangan pada sistem nantinya, yang dimana jika sudah akan menyimpan update project, jika belum menginput akan mengkoreksi tugas yang baru diperbaiki dan baru akan disimpan. Jika sudah akan menampilkan halaman project dan manage project selesai. Kemudian ada diagram activity untuk developer, yang dimana diawali dengan developer login, kemudian sistem akan melakukan halaman login, kemudian login dengan developer akan login dengan email dan password, kemudian disubmit, kemudian di sistemnya akan terdapat percabangan. Jika nol akan kembali menampilkan halaman login, dan jika berhasil akan menampilkan login berhasil dan database menyimpan data login, dan sistem menampilkan halaman awal yang nanti dimunculkan di halaman apa, di hadapan developer. Kemudian developer masuk ke project, melihat tugas yang tersedia, update tugas yang dapat dikerjakan, request ke sistem, dan kemudian database menyimpan data tugas yang telah dipilih. Kemudian sistem menampilkan text editor yang harus digunakan serta link GitHub. Kemudian kembali ke developer, nanti akan developer membuat code, test code, kemudian submit ke GitHub, membuat laporan, submit laporan, request, dan menyimpan laporan dari developer pada database, kemudian eh, deploy code pada developer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham. Baik, selanjutnya adalah diagram activity pada IT operation. Sebenarnya diagram activity pada IT operation ini sama saja dengan diagram activity pada DevOps. Bagian utamanya adalah user akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman, user akan melakukan login dengan email dan password, lalu submit, dan login tersebut berhasil. Kalau gagal, berarti sistem akan menampilkan kembali halaman login. Selanjutnya diteruskan, apabila login berhasil, maka data login akan disimpan dalam database. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman awal, lalu user akan masuk ke project, melihat tugas yang tersedia, upload tugas yang dikerjakan, yang dapat dikerjakan, lalu sistem akan melakukan request dari apply user tersebut dan menyimpan data tugas yang telah dipilih dalam database. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan pada halaman project. Nah, di sini IT operation akan mengelola infrastruktur, troubleshoot isu, dan membuat laporan. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah membuat laporan yang akan diupload yang nantinya akan dilihat oleh DevOps. Lalu submit laporan dan selesai. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagian user interface. Yang pertama, pada bagian user interface terdapat login, open project, penugasan, upload tugas, menu project, menu client, input detail project, create new text, view progress project, dan input accept. Selanjutnya, nah, ini terdapat beberapa desain yang kami buat untuk bagian DevOps. Nah, pada DevOps ini, dia akan melakukan login, lalu masuk ke menu project. Nah, di menu project, dia akan bisa melihat chat box client, atau bisa membuat create new project dengan menginputkan nama project, nama klien, serta deadline. Lalu beserta bisa rincian-rincian project yang akan dibuat, bisa itu deskripsi atau
file yang berisi README untuk proyek tersebut. Lalu terdapat menu teks. Di sini terdapat list atau teks yang akan dibuat oleh DevOps. Nah, di sini terdapat menu create new text. Selanjutnya, nah ada juga di sini menu teks. Setelah create new text, maka teks tersebut akan ditampilkan atau tugas tersebut akan ditampilkan berdasarkan list yang telah dibuat tadi. Dan ada menu report, di mana apabila adalah kesalahan dalam pembuatan tugas, maka atau perintah yang tidak dimengerti mungkin bisa di-report dan nantinya akan dilihat oleh DevOps. Lalu pada developer dan IT operation, terdapat menu login, lalu menu project yang tadi dibuat oleh DevOps, lalu terdapat menu teks atau penugasan. Nah, di sini developer atau IT operation dapat melihat tugas yang telah dibuat oleh DevOps. Upload. Lalu selanjutnya adalah menu upload report dan selanjutnya adalah upload sukses untuk menunjukkan bahwa uploadnya telah berhasil. Nah, bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mapluh Dea Saputra. Kemudian ada kelas diagram yang dimana eh, ada manajemen project, kemudian karyawan, text status, DevOps, dan developer IT operation. Di sini terdapat karyawan akan eh, menginterface manajemen project, kemudian DevOps mengextend dari karyawan data-datanya yang nanti diambil beberapa untuk digunakan pada diagram mereka, kemudian eh, DevOps juga mengextend atau karyawan mewarisi ke DevOps, kemudian karyawan juga mewarisi ke IT operation dengan extend. Kemudian terdapat relasi agregasi antara karyawan dengan text status. Kemudian ada sequence. Di sini kami terdapat banyak left line 13 left line dengan 3 aktor. Mhm. Kemudian left line yang digunakan yaitu adalah left line aktor DevOps, kemudian left line login, left line dashboard, left line project, left line task, left line database, left line aktor, developer, kemudian ada left line repository, left line deploy, left line actor, IT operation, left line manage program, dan left line laporan atau report, left line, kemudian ada left line database. Alur proses, DevOps akan menginput password dan username pada left line login. Kemudian terdapat alternatif kemungkinan terjadinya proses ketika berhasil login. Kemungkinan yang lain yang mengembalikan ke DevOps dan dinyatakan gagal. Login beras, login jika login berhasil akan membuka menu dashboard pada left hand dashboard. Kemudian left hand dashboard akan memberikan message buat project baru pada left hand project. Left hand project memberikan message menyimpan tugas pada left hand database. Left hand database memberikan message syntax pada left hand developer. Selanjutnya left hand database akan memberikan message syntax pada left hand IT operation. Kemudian left hand developer akan memberikan message upload repository pada left hand repository. Kemudian left hand developer memberikan message upload laporan pada left hand laporan. Kemudian left hand IT operation memberikan message monitoring pada left hand manage program. Kemudian left hand IT operation memberikan message upload laporan pada left hand laporan. Kemudian left hand laporan memberikan message menyimpan tugas pada left hand database. Left hand login memberikan message logout pada left hand DevOps. Kemudian ada tabel teknikal dalam penghitungan cost aplikasi yaitu
karena di sini kami tidak memiliki bentuk pastinya dari aplikasi kami, maka kami mengira-ngira ataupun mengisi nilainya dengan eh, perkiraan kami yang di mana di sebuah sistem take rate-nya itu ada satu, kemudian ada response time kami beri nilai 2, kemudian ada end user efficiency kami beri nilai 3, kemudian ada complex internal processing required kami beri nilai 2, kemudian ada usable code must be focus kami nilai 1, kemudian ada installation is kami beri nilai 1, kemudian ada usability kami beri nilai 2, kemudian ada kelas platform support kami beri nilai 1, kemudian ada easy to change kami beri nilai 3, kemudian ada highly concurrent kami beri nilai 2, kemudian ada custom security kami beri nilai 2, dependence on third party code kami beri nilai 1, dan user training kami beri 1. Kemudian tabel environmental eh, pada kategori family with the project kami berikan nilai 3, kemudian application experience kami beri nilai 1, kemudian AOP experience kami beri nilai 2, ada lead analysis capability kami beri nilai 1, kemudian ada motivation kami beri nilai 2, kemudian ada stable requirement kami beri nilai 1, part-time staff kami beri 0, dan difficult program language kami beri 1. Untuk tabel use case-nya, untuk simple case-nya tuh ada 5, kemudian ada average case-nya ada satu, yang dimana dengan total 35, kemudian simple apa namanya simple case-nya itu 5 apa yang 5 itu adalah login, logout, upload laporan, simpan laporan, dan upload episode. Untuk yang average-nya itu ada create project. Kemudian ada aktor yang kompleks, ini ada 3, yaitu ada IT operation, DevOps, dan developer. Untuk final calculation, di sini ada TCF-nya dari tabel teknikal itu mendapat poin atau nilai 0,825. Kemudian ada tabel environmental factor itu ada 1,085. Kemudian pada tabel use case kami mendapat nilai 35. Kemudian untuk actor, pada tabel actornya itu ada mendapat nilai 9. Untuk UCP poinnya itu 39,4, sehingga horse of effort-nya itu ada 197. Kemudian untuk sukses rate, pengujian sukses rate-nya itu ada eh, respondennya kami pakai ada 5 dengan 3 teks, yang dimana hasil dari inputan itu suksesnya ada 11, failure-nya ada 2, kemudian ada partial suksesnya ada 11, yang dimana jika dimasukkan ke rumus, kalau sukses itu bernilai 1, kemudian untuk sukses apa partial sukses itu ada 11, itu nanti karena nilainya adalah 0,5, maka 11 kali 0,5 ditambahkan, yang dimana nanti hasilnya adalah 16,5, kemudian dibagi 25 karena total dari responden dan teksnya itu ada 25, maka menjadi 66%. Kemudian COT-nya ada rata-rata untuk teks 1 yaitu 5,6, teks 2 4,8, teks 3 12,2, teks 4 13,6, teks 5 ada 23,3. Untuk usability, ya baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah untuk usability. Jadi pada usability terdapat 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh user. Di antaranya, user dapat menjawab minimal dari nomor 1 sampai dari nilai 1 sampai dengan 5. Nah, dari pertanyaan tersebut dapat dihasilkan nilai skor berupa score
yang dimana cara menghitung skor yaitu dapat dilihat dari misalnya pada pertanyaan nomor ganjil, maka nilainya adalah XI dikurangi 1. Lalu selanjutnya pada nilai genap adalah 5 dikurangi XI. Dan terakhir adalah jumlahkan hasil dari nomor ganjil dan genap dari Ki 1 sampai 10 dan kalikan 2,5. Nah, nantinya akan menghasilkan nilai berupa 35, 45, 52,5, 50, 50, dan 46,5. Jadi hasil rata-ratanya adalah 46,5. Nah, baik, sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.